Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika. Saya dari kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar ekonomi makro. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Di dalam ekonomi makro, ada 3 masalah pokok, yaitu yang pertama adalah what, yang kedua ada how, yang ketiga ada for whom. Yang pertama, what. What itu adalah apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Dan yang kedua, how. Bagaimana sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Dan yang terakhir, for whom. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi dan atau bagaimana barang tersebut dibagikan. Selanjutnya ada masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah masalah stabilitas dan yang kedua masalah pertumbuhan. Nah, masalah stabilitas adalah masalah-masalah jangka pendek, yang mana seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Kalau untuk masalah pertumbuhan, itu adalah masalah-masalah jangka panjang, seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas penduduk, dan investasi. Adapun perekonomian nasional, yang pertama, pendapatan nasional, yang kedua, produk nasional, yang ketiga, tingkat kesempatan kerja, yang keempat, tingkat harga, dan yang kelima adalah neraca pembayaran. Ada 4 sektor dalam perekonomian sosial. Yang pertama adalah sektor keluarga, yaitu bertanggung jawab atas kegiatan konsumsi dalam mengurangi nilai guna barang dan jasa. Dan yang kedua ada sektor perusahaan. Sektor perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan produksi, yaitu memproduksi atau menawarkan barang dan jasa. Yang ketiga ada sektor pemerintah, yang mana sektor pemerintah ini bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan ekonomi nasional. Pemerintah juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Yang terakhir ada sektor perdagangan luar negeri, yaitu bertanggung jawab atas hubungan ekonomi dan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Baik, di sini ada sebuah gambar yaitu pasar untuk barang hasil produksi. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Permintaan. Konsumen barang, rumah tangga, dan pemilik faktor produksi ini membutuhkan barang hasil produksi seperti ikan kaleng, ikan beku, dan ikan atau udang. Pada penawarannya, produsen barang menawarkan produk-produk tersebut kepada konsumen, dan harga barang hasil produksi ini ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Dan yang bagian bawah ini ada pasar untuk faktor produksi. Pada permintaannya, produsen barang bertindak sebagai konsumen faktor produksi yang membutuhkan tenaga kerja, lahan, dan modal untuk berproduksi. Pada penawarannya, rumah tangga dan pemilik faktor produksi ini menawarkan tenaga kerja, lahan, dan modal untuk digunakan oleh produsen barang. Dan harga faktor produksi ini seperti upah, tenaga kerja, sewa lahan, dan bunga modal ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Di bagian tengah ada what, how, for whom. What? Apa yang harus diproduksi? Barang yang dibutuhkan oleh pasar seperti ikan kaleng, ikan beku, dan ikan atau udang. How? Bagaimana cara memproduksi? Cara memproduksinya dengan cara menggunakan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan modal. For whom? Untuk siapa barang diproduksi? Barang diproduksi untuk dikonsumsi oleh rumah tangga, konsumen barang, dan pemilik atau penjual faktor produksi. Ada 5 pelaku makro. Yang pertama, rumah tangga, yang kedua, produsen, yang ketiga, pemerintah, yang keempat, lembaga keuangan, dan yang kelima ada negara lain. Pelaku makro yang pertama ada rumah tangga. Menerima penghasilan dari produsen sebagai upah, dividen, menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, membayar pajak kepada pemerintah,
dan perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku makro yang kedua ada produsen, yaitu memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, dan memerlukan tenaga kerja. Pelaku makro yang ketiga ada pemerintah, yaitu menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, dan menjual surat-surat berharga. Pelaku makro yang keempat ada lembaga keuangan, yaitu menerima simpanan tabungan atau deposito dari rumah tangga, menyediakan kredit, dan menyediakan uang. Dan pelaku makro yang terakhir ada negara lain, yaitu membeli barang-barang atau import, yang kedua menjual barang-barang atau ekspor, dan yang ketiga menyediakan kredit atau pinjaman. Ada 4 pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar luar negeri. Pada pasar luar negeri, neraca perdagangan ekspor-impor, dasar penukaran luar negeri harga rata-rata ekspor, harga rata-rata impor, dan cadangan devisa. Nah, selanjutnya ada pendapatan nasional, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Ada 3 pendekatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah, hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi, menjumlahkan upah, bunga, sewa, dan keuntungan yang diterima oleh seluruh faktor produksi. Yang terakhir ada pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan permintaan akhir dari pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Adapun juga pendekatan produksi. Ada 9 lapangan usaha sektor, yaitu yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat ada listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, konstruksi. Keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut rinci lagi menjadi sub-sektor. Selanjutnya, pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto, pajak tidak langsung yang dikurangi subsidi. Pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. 3. Pembentukan modal tetap domestik bruto. 4. Perubahan inventory. Dan yang kelima, ekspor neto. Ekspor neto merupakan ekspor yang dikurangi impor. Pendekatan pengeluaran. 1. Sektor rumah tangga, consumption expenditure. C. 2. Sektor perusahaan swasta, investment. I. 3. Sektor pemerintah, government expenditure. G.
Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri ekspor neto X kurang M, yaitu jadinya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah di dalam kurung X dikurang M. Adapun indikator ekonomi turunan PDB, Produk Nasional Bruto. PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Terakhir, angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ada 4 manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, mengetahui struktur ekonomi, 2. Mengetahui perkembangan ekonomi, 3. Membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, atau daerah. Yang keempat, dasar pengambilan kebijakan. Ada juga tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kondisi perekonomian yang stabil, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata, dan terakhir neraca pembayaran yang berimbang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.